Hore, banding Rizik kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung ditolak. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Terlalu sibuk dengan sepak terjang Demokrat yang nyinyir terus belakangan ini, membuat kita lupa ada kabar lumayan bagus terkait dengan kasus Rizik. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Rizik dengan hukuman penjara 8 bulan dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman denda sebesar 20 juta rupiah atau diganti dengan hukuman 5 bulan penjara bila tak membayarnya. Sementara untuk kasus hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Rizik. Ketua Majelis Hakim saat itu, Katwanto, menyatakan Rizik terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Pihak Rizik tidak terima dengan hasil putusan tersebut dan berupaya mengajukan banding. Hasilnya, hari Rabu lalu, banding Rizik dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahkan Ketua Majelis Hakim PT DKI Sugeng Hiyato malah menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, Rizik bersyukur dan bersabar dengan putusan tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, Rizik pasti kesal dan marah dalam hati. Tapi memang tidak ada yang bisa dia perbuat kecuali pasrah menerima kenyataan. Hanya bisa meratapi nasib di balik jeruji besi, kecuali dia manusia super yang bisa membengkokkan besi saat marah. Aziz juga menyebut bahwa Rizik mendoakan majelis hakim yang mengandaskan bandingnya untuk agar diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Selain itu, dia juga meminta kepada hakim agar menegakkan keadilan dalam memutus setiap perkara yang ditangani tanpa memprioritaskan kebencian. Janganlah kebencian kita kepada sesuatu dan seseorang menjadikan kita tidak adil, katanya. Dia juga mengatakan, ketidakadilan dan diskriminasi hukum membuat Indonesia tidak berkah dan mengundang kemarahan Allah. Lanjutkan revolusi akhlak, kata Aziz Yanuar. Mungkin ini adalah kabar yang bisa menaikkan kadar imun sedikit lebih tinggi dari biasanya. Banding terkait kasus swab di Rumah Sakit Umi belum diketahui. Semoga saja tidak berubah, ini kunci utamanya. Kalau 2 kasus di atas diterima bandingnya, pun tidak masalah asalkan kasus swab di Rumah Sakit Umi tidak diutik-utik lagi. Biarkan negara ini lebih tentram dan damai di saat Rizik menenangkan diri atau malah menimbun dendam di balik jeruji besi. Semoga Rizik tetap tabah menjalani hukumannya, meskipun kita semua tahu orang seperti dia tidak akan terima dengan putusan tersebut. Dia tidak seperti Ahok secara kesatria tidak lari dari masalah, tidak melarikan diri, tidak absen hadir di persidangan, dan tidak ambil hak bebas bersyarat dan jalani hukuman sampai selesai full komplit. Semoga Rizik bisa bertobat. Meskipun kita tahu, orang arogan seperti dia sangat sulit bertobat, karena besar kepalanya nggak ketulungan akibat terlalu lama dipuja-puji oleh pendukungnya. Bahkan baliho pun disembah, kacau banget. Semoga Rizik paham kalau dalam politik itu, sekali kena masalah nyaris tidak ada yang bisa membantu. Fight alone, paling hanya dapat support doa dan prihatin saja. Sisanya, jalani sendiri sambil menangis di pojokan. Tapi orang ini nggak kenal kapok. Nanti kalau sudah bebas ada yang nawarin, pasti bakal teriak lagi mempolitisasi isu hangat lainnya. Sejatinya Rizik ini memang seakan hidup dari mulutnya yang menjual sensasi, kontroversi, provokasi, dan hasutan berbau ujaran kebencian. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Rizik memaki pemerintah soal pemerintah itu berada di bawah levelnya dan bisa seenaknya diinjak. Bagaimana dia mendoakan lawan politiknya dengan kalimat-kalimat sumpah serapah dan sadis yang biasanya dilontarkan oleh orang tak berpendidikan dan juga tidak beradab. Kekesalan kita sempat hampir mencapai puncaknya sebelum pemerintah memutuskan membereskan Rizik hingga tak sanggup berdiri lagi. Euforia begitu terasa saat baliho Rizik dirobek. Rizik berusaha melarikan diri dan akhirnya ditahan adalah hadiah kejutan yang luar biasa. Mendengar vonis 4 tahun penjara adalah hadiah yang lumayan, meski dirasa masih kurang. Mendengar bandingnya ditolak, anggap saja sebagai hiburan penambah imun. Bagaimana menurut? Lucu, pengacara Rizik bandingkan perlakuan hukum antara Kapolda Sumsel dengan Rizik. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Info sumbangan sebesar 2 triliun rupiah yang dilakukan oleh keluarga Akiditio masih belum jelas. Membingungkan. Ada yang bilang prank dan fiktif, ada yang bilang masih ditelusuri. Tapi,
Menurut keyakinan banyak orang, sumbangan itu condong ke tidak ada. Kita tunggu saja kelanjutannya gimana. Lagi pula, masalah pencarian uang tersebut rasanya sulit dan banyak sekali kendala. Kalau membaca tulisan dari Dahlan Iskan, buntut dari kisruh tersebut, Kapolda Sumatera Selatan meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi. Kuasa hukum Rizik ikut buka suara terkait kegaduhan sumbangan fiktif 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio ke Polda Sumatera Selatan. Aziz hanya menyesalkan Kapolda tidak diproses secara hukum, seperti yang dialami oleh kliennya Rizik. Dia melihat ada ketimpangan perlakuan hukum antara jenderal dengan ulama. Kapolda mengaku buat gaduh, minta maaf, selesai. Ulama dituduh buat gaduh 4 tahun penjara, kata Aziz. Dia lantas mengaitkan ketidakadilan hukum di Indonesia dengan kemurkaan Allah. Selamat datang kemurkaan Allah, katanya. Kacau benar logika orang ini. Ngakunya kuasa hukum tapi nalar tidak benar. Pantas saja Rizik kalah di persidangan. Kuasa hukumnya aja konyol begini. Tidak bisa bedakan logika dan nyinyir ugal-ugalan. Tidak heran saat di persidangan kubu Rizik selalu bikin kekonyolan dan kelucuan yang memalukan. Kegaduhannya beda jauh. Kegaduhan yang dibuat oleh Kapolda Sumsel menurut saya bukan kegaduhan. Cuma silap saja karena tidak hati-hati. Dan tidak ada yang dirugikan sama sekali kecuali malu saja. Sedangkan Rizik jelas bikin kegaduhan luar biasa. Pulang ke Indonesia, gerombolan pengikut bikin semak bandara. Penerbangan lumpuh sementara. Terjadi kerusakan di bandara. Ini belum termasuk kerumunan berpotensi terjadi penyebaran COVID-19. Habis itu Rizik hadir di Megamendung, terjadi kerumunan lagi. Habis itu, acara pernikahan putrinya di Petamburan masa membludak. Ini baru namanya bikin kegaduhan, menimbulkan kerumunan berkali-kali meski sudah disorot dan juga dikritik. Namanya saja orang arogan. Mereka paling hebat meski hanya didukung gerombolan bodoh yang kayak kerbau dicocok hidungnya. Begitu ditangkap, barulah mewek dan berlindung di balik jargon kriminalisasi ulama. Padahal Rizik kelakuannya tidak seperti ulama. Gerombolannya apalagi, lebih mirip preman pasar yang tidak beradab. Setelah tak berkutik, baru cari celah dan bikin perbandingan dengan kasus lain. Bodohnya lagi, malah menyamakan dengan Kapolda Sumatera Selatan, padahal substansinya saja beda jauh banget. Isu sumbangan 2 triliun rupiah tidak bikin kerumunan massal, tidak bikin semak jalanan. Tidak ada caci maki dan teriak-teriak mirip orang gila. Tidak ada arogansi dan kerusuhan. Tidak ada teriak turunkan presiden. Ini murni kesilapan dan ketidakhati-hatian saja menurut saya. Tidak ada yang dirugikan, hanya dapat malunya saja, atau mungkin kekecewaan. Dan Kapolda Sumatera Selatan pun berani minta maaf, kesatria. Beda dengan Rizik, jelas-jelas salah dan membuat banyak keributan, tapi masih merasa tidak bersalah, karena sudah terlalu besar kepala dianggap sebagai ulama atau imam besar. Diangkat tinggi-tinggi oleh pendukungnya sehingga Rizik jadi lupa daratan. Salah tapi menuduh orang lain yang salah. Bahkan berani mengancam pakai azab dan neraka. Dia ini pengecut dan penakut yang pakai topeng kesatria berkuda. Gagah dari luar tapi nyali seupil. Garang tapi aslinya suka lari terbirit-birit kalau sudah tahu akan kena masalah besar. Mau bela Rizik sampai gimana pun percuma saja. Malah makin terlihat menjijikan. Apakah tidak ada perbandingan yang lebih baik sehingga harus menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Selatan? Memang tidak ada sih. Jelas-jelas apa yang dilakukan Rizik itu fatal dan tidak terampuni. 4 tahun vonis itu termasuk ringan. Harusnya bersyukur kalau di luar negeri bisa selamanya di penjara dapat lifetime membership. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan, apalagi sampai bilang Tuhan akan murka. Lucu banget. Dari mana bisa tahu Tuhan murka? Memangnya Rizik itu tangan kanan Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan murka karena ada Rizik dan gerombolannya yang memanfaatkan agama untuk dipolitisasi? Jangan terus ungkit ketidakadilan yang dialami oleh Rizik. Itu pantas dia dapatkan. Bahkan harusnya dia dapatkan lebih dari itu lagi. Bagaimana?